Jamaah, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Kita bacakan dari Instagram @warungcamilana. Waduh, Masya Allah pasti jual makanan nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat takut dengan kehidupan di alam kubur juga siksa kubur. Apakah dengan rutin membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur juga menghafalkannya membuat kita terhindar dari siksa kubur? Dan benarkah kehidupan di alam kubur jadi penentu lancar atau tidaknya kita memasuki tahapan-tahapan berikutnya sampai pada akhirnya kita masuk surga atau nauzubillah kita masuk neraka? Mohon penjelasannya. Waduh, pertanyaannya bagus sekali dan ini sepertinya jawabannya tidak cukup nih kalau misalnya pendek, harus agak panjang. Ustadz Azhari sambil tausiah boleh ya dijawabnya ya. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam Al-Quran masing-masing surah itu punya keutamaan. Salah satunya misalnya surah Al-Mulk. Ini bagus sekali untuk kita amalkan. Buat pemirsa yang ada di rumah, teman-teman, ya misalnya ya pasti tahu ya surah Al-Mulk udah populer banget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Memang menurut banyak ulama misalnya Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya itu menyadur beberapa riwayat terkait keutamaan fadilah dari surah Al-Mulk. Satu misalnya surah ini sebagai syafaat li sahibiha, menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Yang kedua, dia sebagai khosomat li sahibiha. Khosomat itu surah Al-Mulk yang akan kita baca nanti ini di dunia. Dia akan menjadi lawyer kita, kira-kira begitu. Khosomat itu dia bertengkar dengan malaikat azab. Oh jangan azab ini orang. Nah, dia jadi lawyer kita gitu ya? Jadi pengacara kita di sana. Sampai hatta adkhalahu al-jannata. Sampai kita benar-benar masuk surga, baru dia tenang. Ya Allah. Yang ketiga, surah Al-Mulk ini sebagai Al-Munjiyah. Al-Munjiyah itu disebutkan dalam sebuah riwayat, Al-Mulk itu adalah hiya al-munjiyah ya min adzabil qabri. Al-Mulk ini sebagai surah penyelamat dari azab kubur. Karena itu bagus sekali kalau kita mengamalkan surah Al-Mulk ini. Nah, tadi ditanyakan juga apakah azab kubur ini kalau kita udah selamat dari azab kubur, maka kedepannya kita akan lebih mudah lagi. Memang ada riwayat yang mengatakan kubur itu adalah al-manazil min manazilil akhirah. Atau al-manzil min manazilil akhirah. Dia adalah stasiun pertama setelah kita selesai dari kehidupan dunia. Itu stasiun pertamanya kubur, alam barzakh. Barzakh itu artinya dinding. Kenapa disebut barzakh, disebut dinding? Karena dia pemisah antara dunia dan akhirat. Kalau kita sudah lewat dari stasiun ini dengan selamat, tidak delay perjalanannya, nanti kesananya akan enak, tidak macet. Tapi kalau di barzakhnya sudah delay, di sana juga akan gawat. Di sana juga akan lebih lama. Setelah barzakh, al-ba'tsu, lalu kemudian mahsyar dan lain-lain. Nah, ini akan lebih repot. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah, pertanyaan dan jawaban yang sangat bagus sekali. Baik, selanjutnya kita akan ke Ustadz Maulana. Ustadz, saya pernah dengar nih, mohon izin. Katanya orang-orang yang termasuk ke dalam golongan yang insya Allah jasadnya diselamatkan dari tanah itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan penyebab orang ini meninggal. Nah, boleh dicontohin sih kira-kira apa aja nih? Tunggu dulu, enak aja. Berarti saya contohin untuk dead gitu. Astagfirullahaladzim, bukan gitu. Enak aja. Ini kreatifnya Ustadz yang salah. Tuh Giga tuh salahin tuh yang bikin skripnya tuh. Saya disuruh mencontohkan mati. Salah kalimatnya mungkin, jelaskan Ustadz. Astagfirullahaladzim. Giga tanggung jawab, ini salah ini. Tuh ini yang salah bukan saya Ustadz. Udah berantem aja Ustadz Azhari, mending kita sama jamaah di rumah lah. Daripada jadi ribet gini, mending mereka selesaikan dulu lah. Jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Kira-kira kalau kau disuruh mati gimana? Saya disuruh mati. Jangan salahin saya.